Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita membuka dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Namun mari kita membacanya dari mulai ayat 11 yang menjadi konteks, yaitu pelayanan untuk pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan ayat 21. Kita akan membacanya secara berresponsorial. Saya baca dari mulai ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan kami tidak berusaha diri kami sekali lagi kepada kami. Tetapi kami memberi kesempatan kepada kamu untuk memudahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang diundang karena kalian dan bukan baginya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang yang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya dengan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mungkin ada baiknya minggu depan Alkitab yang di bawah diangkat ke atas supaya semua kita dapat berresponsoria, karena yang terdengar hanya 10 suara orang. Jadi alangkah baiknya jika kita bersama-sama bersorak, karena untuk Tuhanlah kita bersorak. Ciptaan baru dalam Kristus. Ini menjadi tema dan topik dari minggu kita saat ini, yaitu minggu kelima setelah Trinitatis. Pertanyaan, apa yang dicipta baru? Apa yang dicipta baru? Seturut dengan firman yang telah kita baca dan yang kita dengarkan tadi. Apanya yang baru sekarang? Berbicara dengan baru, memang kita ingin semua yang baru. Pakaian yang baru, mobil yang baru, peralatan rumah yang baru. Tetapi pada saat ini kita diajak untuk melihat ciptaan baru dalam Kristus. Apa yang baru? Mungkin ada yang bisa memberikan komen. Apanya yang baru sekarang di sini?
yang dimintakan? Ya, hidup, ya, hidup yang baru. Hidup itu menyangkut hati yang diperbaharui. Kalau Rom 12 mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Kenapa Kristus mencipta yang baru dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah buruk? Apakah kita sudah layu? Atau apakah kita sudah tidak berharga dan berguna lagi? Jawabannya iya. Memang kita sudah tidak berharga dan berguna lagi bagi Kristus. Karena apa? Mari kita lihat. Segala sesuatunya baru diciptakan oleh Allah dalam penciptaan itu. Kejadian 1. Jadi nungaden ganti dari batang. Maka Allah melihat segala sesuatu itu sudah baik. Dan bahkan kepada manusia diberikan roh. Roh itu sudah menyangkut kehidupan, sehingga kita hidup. Allah menghembuskan napas hidup dan memberi hati. Kalau dalam bahasa dia disebut hatauan, kemampuan dan kepantasan, bahkan menjadi mahkota ciptaan Allah. Namun Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa menjadikan murka Allah, dan kematian menjadi upah. Upah dosa adalah maut. Sehingga manusia yang sudah berdosa akan mengalami maut, akan mengalami kematian. Kalau kita kaitkan dengan ciptaan yang telah Tuhan berikan kepada manusia, oleh karena manusia itu sendiri telah lari dan menjauh dari Allah, maka ciptaan itu rusak, broken. Ciptaan itu sudah cacat. Kasih Kristus. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan akan indahnya ciptaan yang telah rusak itu. Tetapi Allah tidak membiarkan ciptaan yang rusak itu rusak untuk selamanya. John 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ciptaan yang rusak itu diperbaharuinya kembali. Ibarat kita dalam PA pada saat yang lalu, gereja kita ini kita sobek menjadi 16, ya, terpecah-pecah, tetapi kemudian diikat kembali. Demikian Kristus memperbaharui, merubah, dan menyempurnakan yang sudah cacat itu, yang sudah broken itu, menjadi benar di hadapannya. Artinya mari kita melihat bukan karena usaha manusia, bukan karena kemampuan manusia. Apapun yang ada pada manusia tidak dapat membuat dirinya benar di hadapan Allah. Apapun usaha manusia, dia hanya dapat dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah jika dia sudah menyatukan hatinya. Itu dapat kita baca dalam Yohanes 17, supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu, ut omnes unum sin, sebagaimana aku Bapa bersatu dengan engkau, demikian mereka dapat bersatu dengan aku. Demikian kata Kristus. Penciptaan kembali hanya dilakukan sekali untuk selamanya. Diciptakan dan dilakukan oleh Kristus dalam hidupnya. Manusia yang sudah cacat, manusia yang sudah tidak berhak lagi, kemudian mendapatkan perdamaian. Allah di dalam Yesus Kristus melihat manusia kalau tidak diselamatkan akan peris, akan binasa untuk selama-lamanya, akan terikat dalam keterikatan beban dosa dan kematian.
Sehingga Allah di dalam Yesus Kristus bertindak Savior, to save, menyelamatkan yang sudah cacat itu, dan bahkan memampukan yang cacat itu untuk berdamai dengan Allah. Dan yang menerima perdamaian itulah yang berhak menyebut ya Abba, ya Bapa. Anak yang memperoleh warisan dari bapaknya, the heir, karena sudah dibenarkan. Kekasih Kristus, dengan demikian ciptaan baru dalam Kristus adalah dikatakan dalam nats tadi, manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus? 5 ayat 17 tadi menjadi sentral daripada tema pemberitaan firman pada saat ini. Yang ada dalam Kristus. Sehingga untuk dapat mengerti firman ini sekarang ini, mari kita bertanya kepada diri kita, are you in Him right now? Are you in Him right now? Apakah engkau berada di dalam Dia sekarang? Karena jika kita out of Him, alangkah sia-sianya kita beribadah. Tetapi jika kita in Him, en Christo, atau image of God, segambar dengan Kristus di dalam kita melaksanakan peribadahan kita pada saat ini, maka boleh kita katakan dan kita sahkan sekarang, I am the new creation in Christ. Saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus sekarang dan selamanya. Inilah statement yang senantiasa akan kita perbaharui. Sebagai ciptaan yang baru, mari kita melihat entah apa barang kita, mobil kita. Contohnya, ya, setiap hari Minggu atau katakanlah sekali seminggu harus mendapatkan sentuhan pembersihan sehingga dia layak dan berkenan kita pakai. Kita suka memakainya. Demikian kita. Kalau pada ibu, sering saya ingatkan, yang karena sering berada di dapur untuk memakai pisau, ibarat pisau yang sering dan harus senantiasa diasah. Walaupun kita sudah mengasahnya, dan ketika kita memakainya, kita kembali akan mengasahnya. Demikian hidup yang baharu, hidup yang diperbaharui di dalam Kristus, yang senantiasa mendapatkan pengasahan kasih daripada Kristus. Mungkin kasih Kristus itu pada saat kita menerima ada rasa pedih, ada rasa duka, ada rasa kecewa, tetapi indah pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, kekasih Kristus, mari kita melihat ada di dalam Kristus menerima 3 bagian tanggung jawab. Ada di dalam Kristus. Sebagaimana pertanyaan tadi, are you in Him right now? If you say yes, and then there are 3 responsibilities that we are going to do. The first is metanoia, pertobatan, pembaharuan. Pembaharuan yaitu menerima hidup dalam Kristus. Ini yang pertama. Menerima hidup dalam Kristus. Kekasih Kristus, kenapa kita menerima hidup dalam Kristus? Karena Kristuslah kebutuhan kita. Ibarat kita menerima paycheck sekali 2 minggu atau sekali sebulan, demikian kiranya kita menerima Kristus di tengah kehidupan kita. Tanpa paycheck, bagaimana kita dapat melakukan aktivitas kita yang membutuhkan materi dan materi?
Demikian dengan kehidupan. Tanpa kasih Kristus, tanpa kita diam di dalam Kristus, bagaimana kita hidup memperoleh berkat kasih-Nya? Menerima hidup dalam Kristus, yaitu menerima pertobatan, metanoia, hidup baru di dalam Kristus. Kemauan kita dan kemampuan kita dibaharui oleh Roh Kudus dengan tinggal di dalam Kristus, memampukan kita untuk dapat menerima pembaharuan itu. Ketika kita menonton film Martin Luther pada saat 2 atau 3 bulan yang lalu, satu kata terdengar, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Artinya kira-kira demikian. Gereja yang dibaharui adalah gereja yang mau dan mampu memperbaharui dirinya. Gereja yang mau dan mampu memperbaharui dirinya. Kita adalah gereja. Karena dikatakan nyanyian itu terus menerus, gereja bukanlah gedungnya, gereja bukan menaranya, buka pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nanti siang kita akan mengikuti closing ministry di gereja Good Shepherd Lutheran Church. Kendati gedungnya telah dijual, Good Shepherd dijual kepada company yang lain, tetapi gereja tidak akan pernah terjual. Kendati gedung gereja Good Shepherd nanti mulai jam 4 sore akan ditutup dan tidak ada lagi, tetapi gereja tidak akan pernah tutup. Gereja akan tetap ada, karena gereja adalah orangnya. Mungkin jemaat-jemaat itu pada saat yang lalu, mari kita dengar nanti ada apa sehingga mereka closing ministry. Mungkin mereka tidak sehati sepikir. Mungkin ada mengalami perpindahan. Mungkin karena ketiadaan pelayan. Berbagai ragam alasan-alasan closing. Kendati ministry di gereja itu yang bernama Good Shepherd bertutup atau tertutup, tetapi orang-orangnya tidak akan tertutup. Firman yang telah dituai, yang ditabur di dalam gereja itu akan senantiasa disampaikan oleh orang-orangnya. Memang kita mengalami kesedihan. Bagaimana selama ini saudara kita yang ada di Good Shepherd dapat beribadah seperti kita saat ini, maka minggu depan tidak ada lagi. Ini menjadi peringatan bagi kita. Apakah kita akan mengalami seperti itu? Kasih Kristus, ciptaan yang baru, melalui firman Tuhan pada saat ini diingatkan, yang mau dan yang mampu diperbaharui di dalam Kristus, yang mau dan mampu menerima kasih Kristus, baik itu susah, baik itu sedih, baik itu senang, kecewa, tertawa dan menangis, tetapi menerima pengolahan, pembaharuan daripada Kristus. Sekilas kita berbahagia menerima bantuan hibah, karena mungkin seberapa persen daripada penjualan gereja itu nanti akan diberikan kepada kita. Sekilas ini menolong kita yang katakanlah oleh karena situasi finansial kita sekarang cukup-cukupan, dapat tertolong sedikit. Namun di balik itu kita boleh melihat sebagai amaran, teguran, ingatan bagi kita. Perjalanan gereja ini adalah tanggung jawab kita. Kalau kita melihat contoh yang baik bagi kita, yaitu Good Shepherd, maka mari kita melihat untuk masa depan gereja ini. Contoh yang pahit. Kalau mau menjadi pahit, ya tetaplah pahit. Tetapi ciptaan yang baru tidak menginginkan tinggal selamanya di dalam pola lama. Makanya dikatakan pada ayat berikutnya, berubah dari pola lama ke pola baru. Bagaimana
pola lama yang telah menghanyutkan, yang telah menghilangkan, dan bahkan telah melalaikan dan mematikan. Kristus menjadi batu pondasi daripada gereja. Dan tarulah hamu agia aha anggo somat dongan aku. Engkau tidak dapat melakukan apa-apa, firman Tuhan, kalau tidak beserta dengan aku. Sangat indah sekali kalau Martin Luther mengingatkan, Ecclesia Reformata semper reformanda. Kitalah gereja yang senantiasa terus menerus. Sepanjang kita masih diperkenankan Tuhan menjadi gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh, mari kita senantiasa mau dan mampu diperbaharui. 3 kata yang perlu kita ingat di dalam Ecclesia Reformata semper reformanda. 3M. Mungkin ini dalam bahasa daerah, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. 3M. Yang pertama, mangulu, hidup. Yang kedua, mangula, kerja. Dan yang ketiga, marparbue, berbuah. Hidup, bekerja, dan berbuah. Inilah gereja yang mau dan mampu diperbaharui. Yang kedua, kekasih Kristus adalah rekonsiliasi, pendamaian. Dan sesuai dengan konteks itu tadi, pelayanan pendamaian. Pendamaian yang dilakukan oleh Yesus adalah kemauan dan kemampuan Yesus untuk dapat menarik, mengangkat, merubah, memperbaharui yang sudah tertinggal untuk dapat menerima kebaharuan, memperdamaikan. Yesus Kristus melakukan pelayanan pendamaian. Kalau dikatakan dalam bahasa daerah, tohonan pardengganan, tahbisan pendamaian, pelayanan pendamaian. Melalui tohonan yang ada sudah pada kita, karena kita masing-masing diberikan talenta tohonan pendamaian. Mardamema tusaluhun halak, berdamailah dengan semua orang, sehingga dengan demikian perdamaian itu adalah jalan bagi kita untuk berdamai dengan Allah. Saya masih mengingat peristiwa permasalahan HKBP. 12 tahun sudah percekcokan itu terus menerus terjadi, bahkan memakan korban. Namun apa yang terjadi? Akhirnya mereka yang cekcok itu dari kedua belah pihak capek sendiri berkelahi. Di tengah kecapean berkelahi itu, lalu timbullah rasa kerinduan. Masing-masing yang sudah mengenal kesalahan dan kekurangan itu mulai menyadari tiada artinya percekcokan, tiada artinya permusuhan. Yang perlu bagaimana merakit dan merekat yang sudah rusak, sehingga malu tapi mau, satu persatu, baik dari pimpinan, baik daripada pengurus maupun jemaat, bersalaman dan bergandengan tangan. Inilah yang disebut dengan rekonsiliasi. Mengosongkan segala keegoan dan keakuan, dan memasukkan bagaimana kasih Kristus dapat mengikat dan merakit persekutuan mereka, sehingga rekonsiliasi terjadi. Allah memperdamaikan. Kasih karunia Allah memampukan hidup yang baru. Dan yang ketiga adalah menjadi duta Allah, menjadi ambassador Allah. Pertobatan memampukan pembaharuan, rekonsiliasi, dan rekonsiliasi memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus.
menjadi duta Allah, menjadi hidup yang berguna dan berharga bagi sesama. Kasih Kristus, inilah tugas kita sekarang ini. Senantiasa hati kita diperbaharui, dan pembaharuan itu, pertobatan itu memampukan kita untuk dapat saling mengenal, saling membaharui, dan saling membenarkan. Dan kemampuan untuk saling membaharui dan membenarkan memampukan kita menjadi duta bagi Kristus. Engkau, aku, kita adalah duta bagi Kristus. Di situasi kehidupan kita sekarang ini, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun tugas panggilanmu pada saat ini, menjadi duta Kristus adalah menjadi pelayan Kristus. Pelayan yang dimampukan untuk menjadi berkat. Bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan menjadi dupa bagi Tuhan. Yesus sendiri mengingatkan dalam Doa Bapa Kami, dan ini menjadi senantiasa terus kekuatan yang baru, dorongan yang baru, pertobatan yang baru bagi kita. Thy will be done. Kehendakmu jadilah. Menjadi duta yang benar di hadapan Tuhan adalah melaksanakan kehendak Tuhan, kehendak Allah di tengah kehidupan kita. Kemampuan kita untuk menyangkali diri, mengosongkan diri, kemampuan kita untuk dapat memikul salib itu dan mengikut Dia adalah panggilan bagi kita mengubah dunia ini jadi sorga bagi sesama. Inilah tadi pertanyaan. Dengan pertanyaan itu, are you in Him right now? Apakah engkau sudah berada di dalam Dia sekarang ini? Jika kita sudah berada dalam Dia, satu responsibility yang dapat kita lakukan adalah mengubah dunia ini menjadi sorga bagi dirimu, bagi sesamamu, bagi istrimu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi persekutuan. Inilah berada di dalam Dia, ciptaan yang baru di dalam Dia. Inilah bagian daripada ketika kita melakukan kehendak-Nya. Kekasih Kristus, kiranya tohonan, panggilan yang telah kita terima, profesi, menjadi pengingatan dan peneguhan bagi kita. Biarlah hidupku, hatiku, pekerjaanku, persekutuanku senantiasa diperdamaikan dengan Tuhan, dengan kesediaan kita mau dan mampu menerima dan melakukan pertobatan itu, menerima rekonsiliasi itu, dan menerima tugas panggilan itu, mana Kristus mengatakan, tunaikan tugas pelayanan. Amin.